Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Sela Gustirani dalam podcast Seksi Ansietas PPPDes KJI. Dan episode kali ini kita kedatangan kembali Dr. Nazli Mahdina Sari Nasution, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, Subspesialis Anak dan Remaja Konsultan. Dan pastinya episode kali ini kita bahas tentang anak lagi nih dokter, tentang disabilitas mental ya dok ya. Oke dokter, jadi episode kali ini kita bakal bahas tentang anak saya retardasi mental. Bisa dibuat pintar nggak dok? Nah jadi kita bahas, kalau dulunya istilahnya retardasi mental ya dokter ya. Iya. Kalau sekarang disabilitas mental. Disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual dokter. Jadi dokter sebelum kita panjang lebar nih ngomong, boleh dok jelaskan sedikit sebenarnya apa itu disabilitas intelektual atau retardasi mental dok? Oke, jadi retardasi mental atau disabilitas intelektual itu merupakan suatu kondisi perkembangan di mana kemampuan berpikir si anak ini terhenti ataupun tidak sempurna yang menyebabkan adanya hendaya pada motorik, kognitif, bahasa ataupun dalam interaksi sosialnya. Oke, jadi dokter untuk deteksi dini, deteksi awalnya itu biasanya anak-anak umur berapa sudah mulai tampak nih dok? Jadi biasanya memang kondisi retardasi mental ini tadi itu kita kan sebenarnya kalau di puskesmas atau apa kan ada KPSP ya. Iya benar. Nah sebenarnya dari situ mulai bisa terlihat kalau si anak ini perkembangannya itu tidak sesuai usia atau terlambat. Jadi kadang-kadang kan ada direkomendasikan untuk stimulasi lebih gitu kan ya. Tapi ternyata setelah distimulasi kok kayaknya nggak bisa. Tetap misalkan juga nggak ngikutin. Bener. Jadi biasanya pada anak dengan disabilitas intelektual ini biasanya ditandai dengan adanya riwayat perkembangan yang terlambat. Oke. Jadi misalnya terlambat berjalan, terlambat berbicara. Nah, hati-hati. Tapi bukan berarti disabilitas intelektual ya, itu bisa sebagai salah satu tandanya. Dan deteksi dini. Enggak pun misalnya disabilitas intelektual, mungkin ada masalah lain pada perkembangan anak ya dokter ya. Iya. Dan deteksinya berarti sebenarnya sudah cukup aksesnya sudah cukup banyak dok. Karena kan dokter bilang buku kalau sebutnya itu buku pink dok. Iya benar. Buku pink memang udah dibagikan kepada semua ibu yang memang mengandung ya dokter ya. Jadi memang buku itu sudah dibagikan free oleh pemerintah dan banyak sekali sebenarnya manfaatnya ya dok ya. Jadi dokter untuk kembali ke disabilitas intelektual ini dokter, apa sebenarnya penyebab atau faktor risikonya nih dokter seorang anak bisa mengalami disabilitas intelektual? Nah jadi kalau kita bilang sebenarnya faktor risiko ya, faktor risiko itu banyak sekali. Jadi memang salah satunya ada faktor genetik. Nah apakah ada genetik sebelumnya yang si anak memiliki dari keluarganya yang memiliki kondisi yang sama, atau juga adanya kondisi-kondisi genetik seperti adanya sindrom Down. Nah itu biasanya sering dikaitkan dengan adanya disabilitas intelektual, atau juga bisa nanti pada kondisi-kondisi genetik tadi ya, ada gangguan neurodevelopmental. Nah itu bisa mempengaruhi. Nah selain genetik tadi bisa juga pada saat proses prenatal, pada saat kehamilan, apakah ada masalah waktu itu, apakah ada stres yang berlebihan atau kurang nutrisi, atau pada saat proses melahirkan, atau pada saat si anak lahir. Jangan-jangan pada saat perkembangannya itu dia kurang nutrisi atau pernah sakit. Jadi memang itu semua kayak dikaitkan dalam proses nanti oksigenasi ke otak itu yang mungkin mempengaruhi proses otaknya, mielinisasi segala macam yang menyebabkan dia bisa disabilitas intelektual ini. Jadi faktor risikonya nggak hanya melulu genetik ya, kan sering dok ya, maaf ya dok ya, sering dibicarakan bahwa ini gara-gara kamu nih, keluarga kamu misalnya ya, genetik kamu. Jadi sebenarnya nggak hanya dari genetik saja ya dok ya. Iya, dan kita kan menyampaikan itu faktor resiko. Jadi apabila ada orang yang memiliki salah satu dari faktor resiko itu, memang kemungkinan terjadi disabilitas intelektualnya meningkat, tapi tidak pasti jadi gitu. Penyebab pastinya belum diketahui juga ya dok ya. Oke dok. Jadi kalau disabilitas intelektual ini sendiri ada tingkatannya enggak dok? Misalnya kayak gangguan lain kan ada yang stage 1, stage 2, atau ada ringan, sedang. Ini kalau disabilitasnya gimana dok? Ya, jadi kalau misalkan biasanya disabilitas intelektual ini kadang-kadang kita gunakan tes IQ ya. Nah, namun memang berdasarkan nomenklatur yang saat ini DSM-5 sebenarnya untuk penegakan
diagnosis itu tidak harus dilakukan pemeriksaan tes IQ. Cuman ini tes IQ bisa sebagai alat bantu kita. Nah, jadi kalau berdasarkan tes IQ itu biasanya dikatakan disabilitas intelektual itu apabila hasil tes IQ-nya di bawah 70. Nah, sebenarnya selain tes IQ, kita juga bisa melihat sih range kemungkinan IQ dari anak ini dari pemeriksaan secara klinis. Jadi kan setiap anak itu punya developmental milestone ya. Iya, benar. Nah, kita bisa lihat si anak kita itu kira-kira rentang usianya sesuai dengan usia berapa. Sebenarnya dari itu kita juga bisa melihat kira-kira rentang IQ si anak berapa. Nah, itu tadi kalau kita berdasarkan tes IQ. Nah, untuk klasifikasinya kalau berdasarkan tes IQ itu nanti ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Oh, oke. Jadi ada tingkatannya juga ya dokter ya. Oh, yang dokter sebut milestone tadi, yang umur sekian anak harusnya sudah bisa ini. Nah, benar. dari situ juga sudah bisa diprediksi ya dokter ya, kira-kira. Benar. Jadi sebenarnya kalau secara klinis itu kalau kita bilang pemeriksaan secara klinis ya, kita bisa melihat kira-kira range anak ini tes IQ-nya berapa. Jadi nanti dari developmental milestone tadi, misalkan ada anak usia 6 tahun misalkan ya. Terus kita lihat dari secara developmental milestone-nya dia memenuhi di usia 3 tahun. Nah, kita bilang usia developmental milestone ini atau usia mentalnya 3 tahun, kita bagi dengan usia kronologis tadi 6 tahun. Nah, 3/6 dikali 100 itu adalah perkiraan tes IQ. Jadi kan 3/6 kali 100 itu 50. Nah, dari rentang itu kita lihat si anak ini kemungkinan mengalami retardasi mental sedang. Ringan sebenarnya. 49 ke 35 baru sedang. Oke dokter. Jadi tadi kan ini awalnya dokter kita udah bahas disabilitas mentalnya. Nah, kalau si anak nih, ini sebenarnya pertanyaan intinya nih dokter. Kalau si anak sudah mengalami disabilitas intelektual, apakah bisa si anak itu menjadi lebih pintar dari IQ yang sudah ditentukan ya dokter? Jadi lebih bisa tidak mungkin sembuh tapi bisa lebih baik nggak gitu dok? Nah, kalau seseorang sudah kita lihat nih, sudah dilakukan pemeriksaan secara klinis ataupun tes IQ dan dilihat dia itu mengalami disabilitas intelektual. Jadi kalau kita bilang anak disabilitas intelektual ya anak disabilitas intelektual, kemampuan berpikirnya itu ya sesuai dengan taraf IQ-nya tadi. Jadi biasanya yang kita lakukan itu bukan membuat jadi lebih pintar, namun membuat dia lebih optimal pada IQ-nya itu. Jadi pada kan punya batasan nih, misalkan pada yang ringan dia bisa mandiri, bisa membantu diri sendiri, bisa membaca. Nah, itu yang kita capai untuk optimal sesuai dia. Jadi kalau kita berharap dia jadi tidak disabilitas intelektual, itu sesuatu yang kayaknya tidak belum bisa ya sampai sekarang ini belum ya. Jadi memang lebih fokus kepada mengoptimalkan kemampuan si anak sesuai dengan tingkat IQ-nya ya dok ya. Dan tadi menarik dokter. Jadi si anak diharapkan bisa mandiri. Nah, jadi gimana cara kita lah sebagai orang tua atau pengasuh bisa membuat atau mengoptimalkan yang dokter maksud tadi, kemampuan dia tadi gimana caranya nih dok? Nah, itu sebenarnya kita sesuaikan tadi kan klasifikasinya ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, itu memang kita harus menyesuaikan si anak ini sampai mana. Kalau dia ringan dia mungkin bisa dia bisa membaca, dia bisa mandiri. Nah, kalau misalkan dia sedang, berat, sangat berat, itu kadang-kadang kan ada yang mungkin kemampuan berbicaranya sulit, apalagi sangat berat. Nah, itu biasanya kita sesuaikan dulu. Nah, biasanya kalau secara prevalensi juga yang paling banyak kan yang ringan. Nah, jadi kalau ringan itu kan dia masih bisa sekolah, cuman yang mungkin tertinggal. Nah, kalau pada yang ringan itu kita mungkin bisa lakukan beberapa hal. Jadi bisa dengan remedial teaching atau les di rumah. Atau kadang-kadang direkomendasikan misalkan ada sekolah inklusi. Jadi pada beberapa tempat tuh ada kurikulum inklusi gitu. Jadi anak itu punya pseudo teacher. Jadi di kelas itu dia punya pendamping. Kalau yang saat ini seperti itu ya. Atau pada yang mungkin sudah sangat berat atau berat itu kan biasanya sekolahnya yang SLB luar biasa. Nah, itu biasanya disesuaikan nanti dengan klasifikasinya dia sampai mana. Jadi kalau misalkan yang ringan kan biasanya kesulitan dalam pelajaran, kita bisa berikan dia kayak tadi remedial teaching, mungkin ada les tambahan atau juga sebenarnya
Ada di Jakarta di divisi psikiatri RSCM itu sebenarnya mereka ada mengembangkan suatu game terapi untuk meningkatkan fungsi eksekutif. Nah itu kadang-kadang bisa diberikan pada yang ringan ataupun yang borderline. Borderline ini dia tidak retardasi mental, tapi dia di bawah rata-rata. Oke. Jadi itu mungkin lebih bisa dioptimalkan lagi gitu dokter ya. Jadi berarti ada ya dokter pendidikan atau pelatihan-pelatihan tertentu yang bisa digunakan untuk anak-anak dengan retardasi ini dok ya? Ada. Jadi kalau remedial teaching itu kan seperti berulang berkala seperti les. Nah nanti itu kalau udah sebaiknya ya pada saat anak mulai remaja itu kayaknya mulai dilihat nih anak lebih bisa di mana. Jadi kita optimalkan di satu sisi itu. Tapi memang seperti dokter sampaikan ya, sepertinya pusat-pusat pendidikan dan pelatihan seperti itu masih terbatas kalau di Indonesia ya dok ya. Mudah-mudahan harapannya nanti bisa lebih berkembang ya dokter ya. Kemudian dok, kita dari segi kecerdasan, kemudian fungsi belajarnya. Kalau untuk sosialnya sendiri gimana nih dokter? Nah biasanya memang pada anak-anak dengan retardasi mental ini dia lebih suka berteman pada anak usia di bawahnya. Karena mungkin kita lihat usia mentalnya kan di bawah ya. Iya benar. Nah selain itu apalagi pada anak yang ringan itu kadang cenderung minder. Kok mereka bisa, aku enggak. Jadi memang itu salah satu yang membuat kesulitan interaksinya. Jadi dia sebenarnya bisa berinteraksi dengan usia di bawahnya tapi dengan sebayanya itu agak susah. Apalagi kadang-kadang ada stigma nih di sekolah. Misalkan dia nggak bisa, kadang-kadang anak-anak aku nggak mau satu kelompok sama dia miss guru, nanti aku telat. Nah dia kan jadinya agak susah. Nah jadi itu memang yang kayak tadi kita butuh juga kan ada sekolah inklusi atau guru pendamping yang memang perlu kita libatkan si anak nih bisanya sampai mana. Gitu. Jadi memang orang tua juga jangan memaksakan si anak harus sekolah di sekolah biasa atau bergabung dengan anak yang seusia dia gitu dok ya. Jadi memang disesuaikan sih dengan tingkatnya tadi seperti apa. Jadi memang kan ada yang kalau ringan kita di SLB sayang nanti dia terikut dengan di SLB. Jadi memang kita menyesuaikan dengan si anak ini tadi sih. Jadi emang orang tua tugasnya ya mengenali si anaknya sendiri dulu ya dan harus tahu ini langkah yang untuk mengoptimalkannya apa gitu dok ya. Oke, jadi sebenarnya kalau tahu ilmunya mudah-mudahan lebih dokter ya lebih gampang menghadapi ya gitu. Jadi juga saya kaitkannya dengan pembahasan kita sebelumnya dokter. Jadi anak-anak seperti ini juga lebih sering tantrum sepertinya dok ya atau? Iya. Jadi biasanya apalagi pada yang cenderung sangat berat-berat, sedang itu sering. Jadi nanti dia bisa aja ada hendaya emosi dan perilaku akibat retardasi mental tadi. Jadi ini salah satu faktor yang bisa menimbulkan tantrum ataupun perilaku agresif pada usia ataupun pada yang lebih besar, pada anak lebih besar. Jadi tadi saya juga hampir terlupa bahwa anak-anak dengan disabilitas intelektual juga punya emosi ya dokter ya. Cuman ya itu kadang-kadang mereka sulit ya dok, karena kemampuan usia tadi di bawah dari usia sebenarnya. Oke dok, jadi luar biasa mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru nih bagi para penonton. Dan terakhir nih dokter, pesan mungkin untuk orang tua atau pengasuh atau guru yang memang berkecimpung dan menghadapi anak-anak dengan disabilitas intelektual nih dok. Jadi memang anak dengan disabilitas intelektual ini kalau kita bilang anak istimewa ya, kan sering disampaikan juga ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi kita bilang karena dia istimewa, jadi harapannya itu orang tua bisa membantu untuk mendampingi si anak dan mengenali. Jadi jangan saya yakin kalau ibu-ibu yang punya anak-anak ini pasti ibu yang kuat dan anaknya dan ibu yang hebat. Jadi bersama-sama aja kita mengembangkan ataupun mengoptimalkan kemampuan si anak dan ibu nggak sendiri kok. Ibu bisa mencari bantuan profesional ketika bingung nggak apa-apa. Jadi memang kita bisa memahami nggak ada orang tua yang pengen anaknya sakit, tapi sekali. Itu terjadi pada ibu-ibu yang pasti karena ibu-ibu itu tersebut hebat dan kuat sehingga ibu-ibu itu memiliki karunia yang hebat juga. Jadi sebenarnya anak-anak seperti itu juga memiliki kemampuan yang bisa optimal sesuai usianya. Oke, baik dokter. Ada tambahan lagi mungkin dokter? Sudah cukup ya dokter ya. Jadi
anak-anak berkebutuhan khusus ini juga bukan orang yang harus kita asingkan ya dokter Benar. ya. Dan juga kalau sekarang kayaknya banyak juga orang tua yang punya, selain dokter bilang ada petugas profesional, psikiater, psikolog atau dokter anak lainnya gitu ya. Juga komunitas-komunitas kan udah mulai banyak ya dok, komunitas dengan orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Kayaknya itu membantu juga ya dok ya. Jadi memang mereka akhirnya bisa sharing sebenarnya. Jadi saya juga sering ketemu kasus yang saya bawa ke sini karena kami ketemu di sini. Jadi bawa aja anaknya biar diobati, biar lebih tenang. Karena anaknya agresif atau apa, ibunya stres, frustasi, ibunya malah nambah Iya masalah. benar-benar. Ibunya yang jadi dibawa juga aja. ini. Ya. Jadi itu memang ada dan cukup membantu. Oke, mudah-mudahan apa ya dok ya, apa yang kita sharing ini juga bermanfaat bagi orang tua dan pengasuh yang memiliki anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Terima kasih dokter. Ya. Dokter, terima kasih banyak sudah memenuhi kembali undangan kami. Mudah-mudahan nanti akan lebih sering lagi nih diundang ya dokter ya. Terima kasih, ditunggu ya dok. Oke dokter, jadi sebelum kita tutup nih dokter, boleh dok sharing mungkin IG-nya aja dokter, bisa di follow sama yang mau mendengarkan atau mencari informasi lebih lanjut ya dokter. Baik, mungkin boleh follow Instagram saya nazli_nmn. Oke, jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lain dan jangan lupa tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.